Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihatun Hasanah. Saya berasal dari Rayon Gusdur. Di sini saya akan menerangkan mengenai porsi perempuan dalam format politik dan ekonomi Indonesia. Isu gender sendiri selalu menjadi topik diskusi yang menarik untuk ditindaklanjuti. Dan isu ini berkembang dan terus hangat diperbincangkan dari ranah publik dan politik. Di Indonesia, permasalahan gender dalam kehidupan publik dan politik masih menjadi tantangan yang terus dihadapi karena hingga saat ini jumlah keterlibatan perempuan dalam setiap aktivitas publik maupun politik masih belum mumpuni. Nah, perempuan Indonesia tertinggal di dalam kehidupan publik maupun politik, meskipun pemerintah sudah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dibuktikan dengan diterbitkannya berbagai pranata hukum yang berkaitan dengan kesetaraan gender, terutama untuk gender perempuan. Nyatanya, Indonesia masih berada di urutan 80 dari 156 negara dalam konteks pembangunan gender tahun 2007. Nah, ngomong-ngomong, gender sendiri itu apa sih? Gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Gender memiliki pengaruh struktur sosial yang dapat dilihat dalam budaya pada suatu masyarakat. Realitas yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih terus terjadi dan ditemui pada perempuan, seperti adanya kekerasan, beban ganda dalam bekerja, dan adanya subordinasi, marginalisasi, hingga stereotip. Ini timbul akibat misinterpretasi mengenai ajaran agama maupun budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat dari zaman ke zaman. Pengaruh dari ketimpangan gender juga merambah pada keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Perempuan dalam format politik pada tahun 2008, seiring dengan pergolakan politik gender di Indonesia, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 2 dan Nomor 10 Tahun 2008 tentang kuota 30% keikutsertaan perempuan pada aktivitas politik sebagai syarat menjadi partai politik. Namun, kuota tersebut belum terpenuhi hingga saat ini. Berbagai hambatan baik dari perspektif agama, sosial, bahkan pendidikan menjadi alasan tidak terpenuhinya kuota untuk perempuan dapat aktif menyuarakan dan menyetarakan haknya, baik dalam ranah lokal, nasional maupun internasional. Namun kabar baiknya, kuota angka tersebut terus merangkak naik dari tahun ke tahun, meskipun belum mencapai kuota yang disediakan. Pembagian porsi kedudukan ini disebut affirmative action, yang diharapkan menjadi salah satu solusi atas ketimpangan gender dalam format politik. Kuota 30% yang dimiliki oleh perempuan harus turut diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya hingga dapat bersaing dengan laki-laki yang sudah mapan secara berkelanjutan di ranah politik ini. Jika kita telah memutuskan terjun dalam panggung politik, para perempuan ini harusnya menyadari bahwa keterwakilannya dalam aktivitas politik dengan tuntutan kesetaraan gender secara alamiah tidak bisa dituntut kembali. Mengapa demikian? Kita bisa beri contoh ketika seorang perempuan diminta oleh atasannya melobi politik pada malam hari. Namun, perempuan ini tidak bisa memenuhi tugas tersebut dengan alasan berjenis kelamin perempuan yang dilarang pulang larut malam. Ini tidak relevan lagi untuk dijadikan alasan karena kesetaraan gender ini. Nah, untuk memperbaiki keadaan atau paradigma tersebut, seharusnya kembali lagi kepada pendidikan politik yang harus diberikan kepada para perempuan dengan penjelasan bahwa perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menyuarakan aspirasinya.
yang kemudian dapat membentuk kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi para perempuan. Kemudian lanjut, perempuan dalam format ekonomi. Saat ini di Indonesia sudah banyak perempuan yang mandiri secara finansial. Artinya, mereka sudah mempunyai pendapatan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain, khususnya kepada pihak laki-laki. Banyak bidang pekerjaan yang sudah ditempati oleh para perempuan. Bisa kita lihat sendiri contohnya dari buruh pabrik atau guru, dosen, dokter, politisi, karyawan, usahawan, bahkan presiden sendiri pun sudah banyak yang ditempati oleh para perempuan dan memberikan akses yang sama kepada perempuan untuk mengembangkan diri di hadapan publik bersama dengan laki-laki. Namun lagi-lagi masih ada gap antara laki-laki dan perempuan, yaitu misalkan gap upah rata-rata bulanan yang relatif rendah untuk perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Dan di bidang-bidang tertentu hanya distereotipkan hanya untuk perempuan atau laki-laki saja. Nah, untuk itu perempuan diharuskan meningkatkan kemampuan diri agar tercipta hubungan kerja yang sama rata dan saling menghargai tanpa memandang kelas gender. Demikian apa yang saya sampaikan mengenai porsi perempuan dalam format politik dan ekonomi di Indonesia. Terima kasih.